Gus Dur keturunannya orang besar, beliau pun membangun kebesarannya. Sejelek-jeleknya orang, kalau hanya membanggakan kakeknya siapa, saya turunan siapa, saya bani siapa, syarrul alamin, sejelek-jelek manusia. Idza fakhartahum zakarul judud, hanya bisa membanggakan saya keturunan siapa. Saya ingin menggarisbawahi saja, kesan saya terhadap Gus Dur sangat banyak sekali. Kalau saya ceritakan habis waktunya, kalau saya ceritakan semua. Suatu ketika Gus Dur umroh bersama rombongan Kiai Nur Muhammad Iskandar, bulan Ramadan. Saya masih di sana. Di Madinah setelah taraweh, monggo Kang Said cari ulama khawas. Saya bawa muter-muter. Ada ulama syekh, jenggotnya panjang, sorbannya besar, muridnya banyak, kitabnya numpuk. Jadi Gus, boten sanes. Jalan lagi, jumpa lagi ulama lagi ceramah, yang mendengarkan hadirin banyak, gamis, jenggot, sorban, tasbih. Ini Gus, bukan. Walhasil akhirnya menjumpai orang Mesir, sorbannya kecil, sendirian, lagi sendirian. Niki Kang Said, saya berhenti. Jenengan sih ngomong, Gus bilang merintah saya, jenengan yang matur. Padahal Gus bisa matur, tapi menyuruh saya. Assalamualaikum Syekh. Hadza Al-Ustaz Abdurrahman Wahid, Rais Akbar Jam'iyah Islamiyah fi Indonesia. Ada apa? Kedus, orangnya kedus. Ada apa? Ada apa Gus? Ya minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoakan. Ya 5 menit lebih lah, 10 menit. Pelan-pelan doanya. Setelah doa, orang ini lari, ya jalan cepat. Sajadahnya diseret sambil ngomong begini, saya dengar persis. Ya Rabb, ma zambi hatta tu'arrifahu iyai. Dosa saya apa ya Allah? Sampai saya ketahuan oleh orang ini. Jadi itu wali lagi sembunyi, ketahuan Gus Dur. Ayo, bodoh wali lagi. Bodoh karo Intel misalkan, ayo sampai Intel ya kan? Itu betul kejadian itu. La ya'riful wali illal. Jadi ini itu wali maktum, lagi nyamar, nggak ingin ketahuan siapa-siapa. Makom ke wilayahnya, ketahuan Gus Dur. Beberapa bulan yang lalu, alhamdulillah saya diizinkan oleh Allah ziarah ke Madinah. Ziarah ke Madinah. Waktu itu saya mau berkunjung ke rumah salah seorang ulama. Jadi karena niatnya bagus mau ketemu ulama, nyegat taksi di pinggir jalan. Kemudian setelah itu saya masuk ke dalam taksi itu. Kemudian di tengah jalan supir taksinya ngajak ngobrol saya. Lalu dia bilang, "Anta Yamani?" Saya jawab, "Ana Indonesia." Dijawab lagi sama dia, "La, anta Yamani." Dan saya jawab, "Ya, kakek saya dari Yaman, tapi saya kelahiran Indonesia dan saya orang Indonesia." Kemudian setelah itu dia bilang, "Loh, kalau kamu tuh orang Yaman, kamu harus bangga dengan Yamanmu." Dia bilang begitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu adalah orang Yaman. Sama itu adalah orang Yaman. Dia bilang dari sekian banyak itu, ini sopir taksi saya sampai bingung. Alimnya luar biasa. Dia nerangkan dalil kalau Rasulullah SAW itu orang Yaman itu dari ayat Quran ini
tafsirnya ini. Kemudian dari suku ini tafsir itu, ayat Quran, tafsir, hadis, syarah, itu sopir taksi. Saya bingung, ini kiai nyamar, mungkin saya diprank atau gimana, atau memang benar-benar orang alim ini. Itu sepanjang perjalanan itu dia sambil terangkan, ini ayat Quran, dan saya cek betul semuanya, nggak ada yang salah ayat Qurannya, dan tafsirnya semuanya betul. Nah, diantaranya kenapa kok Nabi Muhammad SAW itu dikatakan Al-Yamani, karena Nabi itu keturunan daripada Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Nabi Ismail alaihissalam itu ketika itu ditinggalkan sama ayahanda beliau Nabi Ibrahim bersama dengan ibunda beliau Siti Hajar ada di kota Mekah. Saat itu Mekah sepi. Kemudian akhirnya singkat cerita terjadilah maksudnya proses bagaimana munculnya air Zam-Zam. Nah, setelah itu karena ada air, makanya kemudian burung-burung kan berdatangan. Nah, suku-suku kan akhirnya cari tempat di mana ada sumber air. Karena sumber airnya itu punyanya Siti Hajar dan Nabi Ismail, akhirnya mereka semuanya mau tidak mau seakan-akan kalau ngambil di situ ya mau nggak mau ngasih hadiah pada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan di antara suku yang datang itu adalah suku Jurhum. Dan suku Jurhum itu berasal dari Yaman. Akhirnya Nabi Ismail itu menikah dengan suku Jurhum tersebut, dan akhirnya lahirlah keturunan beliau, dan diantaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya akhirnya Rasulullah SAW itu disebutkan juga beliau adalah Al-Yamani. Itu beliau adalah Nabi yang berasal dari Yaman. Dan saat ini alhamdulillah ajaran anak cucu Nabi SAW itu banyak yang berasal, anak cucu Nabi ini berasal dari Yaman. Bahkan Indonesia ini mungkin negara dengan anak cucu Nabi terbanyak di dunia. Dan anak cucu Nabi SAW yang ada di Indonesia ini itu nenek moyangnya, leluhurnya ada di Yaman. Yang menyebarkan dakwah Islam di Indonesia para wali songo itu juga mereka berasal dari Yaman. Habaib Mas, ada di video bahwa Nabi itu adalah orang Yaman. Nabi itu Al-Yamani. Tanggapan Ustaz, wis males nanggapi aku. Tapi ya apa boleh buat ya. Gini ini, tapi ya penting karena dia di video di YouTube. Di YouTube kan tersebar. Ini yang ngomong habaib, seorang habib. Mohon ya para habaib segera menyadari bahwa ini adalah masalah sangat sensitif demi keselamatan kita di akhirat. Demi keselamatan kita di akhirat, jangan main-main ngaku keturunan Nabi atau keturunan itu bukan urusan sekarang, urusan nanti bes. Tapi harus di ngenek niki jelas Quranan Arabian dan Nabi jelas orang Arab. Itu loh di surah Fussilat misalnya, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyu wa arabi qul walladzina amanu hudaw wa syifa, dan seterusnya agak panjang ayatnya. Tapi intinya Nabi Muhammad SAW itu mendapat Al-Quran dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW jelas diketahui oleh seluruh dunia sejak dulu sampai sekarang adalah bangsa Arab, orang Arab. Lah Yaman itu apa Arab? Menurut hasil penelitian filologi DNA, mereka bukan Arab. Kalau mereka ngaku Arab ya sudahlah, terserah. Memang negara Arab itu ada 22 sekarang, termasuk Yaman, Oman dan sebagainya, termasuk bahkan Djibouti, Mauritania, Chad itu ikut negara Arab. Ada 22 negara Arab berbahasa Arab memang, tapi bukan bangsa Arab. Yang bangsa Arab yang di Hijaz itu, Mesir pun ada Qibti, mayoritas malah entah sekarang juga banyak Arabnya ya, tapi
jangan gini lah ya. Jangan gini dalam rangka mengunggulkan kelompoknya atau klannya lalu Nabi Muhammad diamankan, ya janganlah. Nek protes-protes wong aku duwe video nih. Ada videonya. Jadi tidak main-main. Saya menyampaikan ini demi keselamatan kita. Keselamatan apa? Akhirat. Kalau dunia mungkin ya mungkin tidak, kita sama-sama tahu lah sebenarnya. Tapi di akhirat kan sama-sama belum tahu, dan pasti adil, pasti bersih, pasti jujur. Akan terbuka apapun perilaku kita di dunia ini. Berulang kali saya sampaikan, berulang kali, lebih baik tidak mengaku keturunan Nabi tapi keturunan Nabi daripada mengaku keturunan Nabi tapi bukan keturunan Nabi. Itu berat dosanya kalau bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Wis ngene gak sesuai itu.